Ya. Ya. Hormat. Ya. Bapak saya izin sebentar, Bapak Ketua juga beri dulu. Saya mau wawancara sebentar dulu. Oh, iya, Dari iya. Bapak Ketua, Siap, Bapak bawa koordinator, Pak? materi, Nah, Bapak Ketua Jemaat. Karena saya tadi wawancara ini. yang paling penting yang buat acara. Ya. Jadi minta tanggapan dari Bapak dulu. Ya baik, Shalom. Sebagai Badan Pekerja Kelas Manokwari yang telah hadir di Jemaat GKI Indoduas yang begitu melihat luar biasa dengan kegiatan pemuda PAM, kegiatan retreat yang mereka buat, lakukan ini menjadi bagian untuk Jemaat GKI Baren Indoduas dengan jemaat sederhana dan semua, tapi begitu luar biasa untuk PAM. Tahun 2023 ini mungkin kegiatan ini saya rasa pertama kali terjadi di Jemaat GKI Baren Indoduas untuk pemuda PAM tingkat klasis. Dengan demikian sebagai Badan Pekerja Kelas GKI Manokwari, tadi kan sampaikan buat ketua jemaat, terutama Bapak Penatua Pak Iki, kami melihat bahwa Jemaat GKI Baren Indoduas ini menjadi potensi yang luar biasa, dalam arti tempatnya luar biasa besar untuk kegiatan-kegiatan. Jadi klasis Manokwari telah memberi apresiasi yang luar biasa, terutama lewat para narasumber yang memberikan materi, bahkan semua. Tetapi lebih khusus pada saat pembukaannya, terutama dari anggota BPS Wilayah 6, Bapak Domingus, Dr. Andes Domingus Mandacan, selaku Kepala Suku Besar, bahkan yang bersama Ibu, ketika mereka datang dan membuka kegiatan ini, kami rasa bahwa kegiatan retreat yang telah dibuat ini bukan berakhir pada hari ini, tapi ini mengembangkan sebuah kehidupan pemuda PAM sendiri yang ada di PAM-PAM jemaat-jemaat untuk tetap maju. Yang menjadi himbauan dan penyampaian, usahakan supaya ketua-ketua jemaat harus selalu memberi perhatian kepada pemuda PAM yang ada di jemaat-jemaat, supaya apa yang dilakukan oleh PAM tingkat klasis harus mereka mengambil bagian yang dilakukannya. Jadi itu yang saya perlu sampaikan sebagai pimpinan Badan Pekerja Klasis Manokwari. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Bapak izin tanggapan sedikit tentang materi yang Bapak sampaikan Ya. mengenai kegiatan ini. Oke, ya. Terima kasih. Jadi materi hari ini yang saya sampaikan ini terkait dengan bagaimana mereka mengenal kehendak Tuhan dalam pelayanan sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Intinya seperti itu. Dan saya menyampaikan kepada mereka bahwa pelayanan itu bukanlah sesuatu yang pilihan. Artinya pelayanan ini nanti jangan sampai anak-anak muda ini bilang, kalau saya ada waktu, saya ada jadwal kosong, baru saya terlibat dalam pelayanan. Tapi pelayanan itu adalah sesuatu yang memang Yesus sudah mandatkan kepada kita untuk kita lakukan. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia bilang, kasih perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, melakukan segala, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Dan itu sudah mandat yang Tuhan berikan. Tapi juga mereka ini harus dibangun dari bagaimana mereka melihat shape mereka. Shape itu berasal dari kata spiritual gift. Spiritual gift itu karunia-karunia rohani. Anak-anak muda ini harus mengidentifikasi mereka punya karunia rohani apa. Gitu. Kemudian mereka juga harus melihat hati. Jadi hati mereka untuk melayani itu seperti apa. Lalu bagaimana kemampuan atau ability mereka. Lalu bagaimana mereka punya personality, kepribadian. Lalu yang terakhir itu adalah experience, pengalaman-pengalaman. Hal ini mereka ikut hari ini adalah bagian dari pengalaman rohani yang mereka hadapi dan mereka ikuti. Dan ke depan ini akan menjadi cerita-cerita yang bisa memperkuat pelayanan mereka. Karena Tuhan pasti akan membawa mereka kepada suatu situasi di masa depan ketika mereka akan menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan dalam pelayanan, dan event retreat ini menjadi bagian mempersiapkan diri mereka untuk bisa menjadi pemuda yang tangguh,
Dan saya berpesan kepada mereka sebagai pemuda GKI bahwa pemuda GKI hari ini harus belajar untuk mentransformasi diri. Karena kita tidak bisa tinggal statis, kita harus berubah. Gereja ini sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa dengan tata gereja yang baru setelah sidang di Waropen, dan pemuda juga harus bertransformasi mengikuti itu, karena kita lihat di liturgi-liturgi kita sekarang sudah diberikan ruang yang cukup luas bagi pemuda untuk bisa berkreasi. Bagaimana mereka bisa mengembangkan ibadah-ibadah kontekstual yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi ini adalah bagian yang harus dilihat oleh teman-teman pemuda ini sebagai bagian untuk mereka terlibat di dalam pelayanan. Sebab tidak terlepas dari panggilan gereja itu, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Pesan intinya seperti itu, bagaimana mereka juga melihat pelayanan sebagai bagian yang wajib mereka kerjakan. Jadi tidak menjadi tanggung jawab majelis, tidak menjadi tanggung jawab pendeta, atau tidak menjadi tanggung jawab badan pengurus, tapi mereka juga harus terlibat secara aktif untuk ada di dalam pelayanan. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak selaku pimpinan jemaat, kira-kira lewat kegiatan ini apa yang Bapak dapat menyimpulkan atau menyampaikan? Intinya bahwa terima kasih untuk kesempatan sebagai ketua jemaat, tuan rumah, kami punya tanggung jawab bahwa mereka tersebut melihat ini sangat penting, potensi baik bagi gereja di Papua, khususnya Kerajaan Manokwari. Pemuda disiapkan untuk menjadi berkat bagi gereja ini. Inti dari semua ini bahwa sebagai orang tua, tuan rumah, kami punya tanggung jawab untuk anak-anak ini pulang dengan sukacita, hidup dalam kebahagiaan. Jangan ada kekurangan dalam mereka. Mungkin ada kekurangan sebagai manusia, tapi hanya secara keseluruhan. Sebagai ketua jemaat punya tanggung jawab untuk mengontrol semua supaya acara bisa sampai selesai dengan baik. Terima kasih Bapak.